Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurna Ihwanti. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial membuat daftar penilaian dalam pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana sih cara membuat nilai rata-rata dari beberapa penilaian. Contohnya di sini ada penilaian tugas, kemudian ulangan harian, kemudian ada UTS maupun UAS. Di sini saya sudah membuat rentetan nilai, yaitu saya ngambil dari SMP 2 Muhammadiyah Kota Kediri. Saya membuat di sini. Sekolahnya bertempatan di Jalan Menanggungan nomor 5, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Di sini berikut ini daftar nilai siswa semester ganjil tahun pelajaran 2020 dan 2021. Kelas 7A mata pelajaran Bahasa Arab, Guru Nurna Ihwanti, saya sendiri. Yang pertama yaitu kita akan menghitung rata-rata dari tugas. Cara menghitungnya yaitu adalah kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, kemudian kita tulis average. Seperti ini kita klik 2. Kemudian karena kita akan menghitung rata-rata tugas, kita klik tugas. Di sini ada 5 tugas. Tugas, kemudian jangan lupa tutup kurung, kemudian kita enter. Seperti ini, rata-ratanya 73,4. Kemudian kita tidak usah menghitung lagi atau menggunakan rumus lagi dari ke bawah ini, kita langsung nanti otomatis terhitung berapa. Kita langsung blok ke bawah seperti ini. Jadi sudah ada rata-ratanya. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-rata dari ulangan harian. Sama seperti yang tadi, kita ketik sama dengan, kemudian average seperti ini. Kemudian di sini ada 6 kali ulangan harian. Kita blok 1 sampai 6 yang bagian atas, kemudian jangan lupa kurung tutup, kemudian kita enter. 77 rata-ratanya langsung kita klik sampai tanda panah seperti ini, kita blok ke bawah seperti ini. Jadi sudah ada rata-ratanya. Kemudian di sini masih tertera di belakang koma ada 1 angka, ada 3 angka, bahkan ada yang 4 angka. Dari sini kita bisa merubah dengan format desimal dengan cara kita blok dari atas sampai bawah. Kemudian di sini tertera bisa mengurangi. Untuk yang sebelah sini yaitu untuk nambah belakang koma seperti ini. Kalau yang ini untuk mengurangi koma. Kita jadikan belakangnya koma, dijadikan tidak ada komanya juga bisa. Akan tetapi hati-hati, terkadang pembulatan angka menimbulkan masalah. Biasanya menimbulkan masalah pada nilai yang huruf seperti pada perkuliahan. Kita jadikan belakangnya ada 2 koma saja seperti ini. Kemudian yang sebelah ini juga kita perkecil seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menghitung nilai rapot. Untuk menghitung nilai rapot, yang pertama kita harus menentukan bobot rata-rata. Contoh ya, nilai tugas di sini kita bobotnya 2, ulangan 2, UTS 3, UASnya 3, seperti itu. Kemudian kita ketik di sini saja. Bebas, yaitu kita ketik nilai. Kemudian
tugas. Untuk bobotnya untuk tugas yaitu tadi 2. Kemudian untuk UH atau ulangan harian itu bobotnya 2 juga. Kemudian untuk UTS bobotnya 3. Kemudian untuk UAS kita kasih bobotnya 3. Kemudian untuk menjumlahkannya kita menggunakan rumus ya teman-teman. Di sini kita belajar rumus, jadi tidak langsung menjumlahkan ditulis 10 gitu, tidak ya. Jadi yang pertama kita klik sama dengan, kemudian kita tulis sum. Jadi rumusnya itu sum, kalau tambah itu sum, kita klik sum, kemudian sebentar kita ulangi lagi, sama dengan sum. Kita kasih kurung nomornya ini sampai UAS ya. Kemudian jangan lupa kurung tutup, enter. Jadi untuk bobotnya itu ada 10 nanti ya teman-teman. Kemudian untuk menghitung nilai rapot. Di sini kita menghitung untuk nilai rapot, yaitu caranya sama dengan kurung bukanya 2 kali. Kemudian kita klik dari nilai rata-rata. Seperti ini akan muncul L114, yaitu untuk rata-rata tugas. Kemudian kita kali dengan tanda bintang kalinya 2, kurung tutup. Kemudian kita tambah kurung buka lagi, kita ambil klik nilai rata-rata dari UH. Seperti ini. Kemudian karena bobotnya 2, kita kali 2. Dikurung tutup, kemudian kita tambah lagi, kita kurung buka, kita klik nilai UTS. UTS ini bobotnya 3 ya teman-teman, kita kali 3. Kali 3, kurung tutup jangan lupa, kemudian ditambah, kurung buka, klik nilai UAS. Seperti ini, kemudian di UAS bobotnya 3, kali 3, kemudian jangan lupa kurung tutup, kurung tutupnya 2 kali, kemudian kita bagi di sini kalau di Excel untuk pembagian itu pakai garis miring, kita garis miring, kita bagi 10, kemudian kita enter. Sebentar, mungkin ada kesalahan. Oh ini karena ada pagar. Ini kita bagi 3, maaf salah ketik seperti ini, kita enter. Berarti rata-ratanya untuk Abimanyu itu 73,8. Untuk rata-rata ke bawahnya langsung blok ke bawah. Seperti ini. Ini untuk menguranginya seperti yang tadi, seperti ini. Dibulatkan juga bisa, tapi karena ini untuk nilai rapot, kita kasih koma, belakang koma. Kita 2 angka, belakang koma. Seperti ini untuk nilai rapot. Setelah kita sudah menghitung nilai rata-rata rapot, rata-rata dari tugas, ulangan harian, UTS, dan UAS, kita sudah menghitung. Kemudian kita menyelesaikan yang atasnya. Di sini ada laki-laki, perempuan, dan jumlah siswa. Untuk penulisan, jumlah murid laki-laki dan perempuan itu bukan menggunakan manual, akan tetapi
kita menggunakan rumus. Yang pertama, untuk menghitung laki-laki, murid laki-laki yang pertama berapa jumlahnya secara rumus Excel sama dengan kita tulis countif. Countif, kita klik, kemudian kita blok di sini. Blok yang bagian laki-laki atau perempuan seperti ini. Sini 20. Kita klik, kemudian kita kasih koma. Karena kita mengikuti rank, titik koma, kasih titik. Titik koma, kemudian karena kita mencari laki-laki, tanda petik L, laki-laki, kurung, jangan lupa kurung tutup, enter. Jadi jumlah laki-laki di sini otomatis akan 10. Jadi ini jumlahnya 10. Kemudian kita cari perempuan. Untuk yang perempuan sama seperti yang tadi rumusnya, sama dengan countif. Countif, kita klik. Kemudian kita seperti ini. Kemudian sama tadi titik koma. Kemudian karena kita mencari perempuan, kita tanda petik P. Jangan lupa kurung. Seperti ini, jadi 10. Kemudian untuk menjumlahkan sama seperti tadi kita sum. Sama dengan sum kurung buka ini, kemudian kurung tutup, enter. Jadi jumlah siswa yaitu 20. Kemudian untuk tulisan orang. Tulisan orang bukan diketik secara manual juga, kan, tetapi kita menggunakan rumus juga. Pertama kita blok 3 kotak ini, kita blok. Kemudian klik di sini. Di sini kita cari more number. Kita ambil custom. Seperti ini kita klik yang O. Kita tambahin. Kita spasi. Ketik. Tanda petik tulisan orang. Kemudian tanda petik lagi. Klik OK. Nah, seperti ini. Jadinya 10 orang. Kemudian yang terakhir, biasanya di bawah penilaian itu ada tulisan Kediri. Kita tulis di sebelah sini. Kediri. Sekarang tanggal 17 November 2021. Bawahnya jangan lupa dikasih guru mata pelajaran. Kemudian bawahnya ini kita langsung guru mata pelajarannya saya sendiri, yaitu Nurhina Ihwanti. Kita ketik, kita jangan mengetik secara manual. Kita pakai rumus saja, yaitu sama dengan D9. Enter. Seperti Nurhina Ihwanti. Kenapa kok D9? Karena di sini Nurhina Ihwanti D pasnya yaitu di sini 9. D9 seperti itu. Sudah selesai ya, ini semuanya kita tinggal merapikan. Nilai rapot ini kita ketengahkan seperti ini juga. Semuanya kita taruh di tengah biar lebih rapi. Kemudian ini kita jelekan seperti ini, laki-laki perempuan kita kecilkan biar nanti ketika kita cetak itu pas. Seperti ini. Langkah terakhir yaitu merapikan.
seperti ini sudah jadi ya. Kalau kita print, Ctrl. Kemudian untuk tutorial yang kedua ini, di sini saya akan menjelaskan cara menjumlahkan seluruh komponen penilaian dengan memperhatikan presentasenya pada setiap tes. Kemudian mengkonversi nilai total ke dalam huruf A, B, C, dan seterusnya menggunakan rumus IF. Jadi di sini cara atau tutorial dalam video ini biasanya digunakan untuk dosen ketika menjumlahkan semua nilai akhir dari mahasiswanya. Jadi di perkuliahan itu untuk nilai mahasiswa itu menggunakan huruf A, B, C, D sampai E seperti itu. Kemudian di sini saya sudah membuat kotakan yang berisi nomor, kemudian nomor mahasiswanya, kemudian ada nama, absen, presensi kehadirannya berapa persen, kemudian ada tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan nilai mutu. Kemudian, langkah yang pertama untuk menghitung persentase kehadiran. Jadi, setiap mahasiswa atau setiap dosen itu mempunyai persentase kehadiran minimal berapa persen. Kalau dosen biasanya 20%. Itu 16 pertemuan. Jadi nanti mahasiswa itu boleh izin ataupun ada keperluan lainnya itu biasanya paling banyak itu 3 seperti itu. Jadi kalau lebih dari 3 biasanya tidak lulus atau nilainya nanti E seperti itu. C, C biasanya mengulangi. Untuk A, B, C cukup itu paling bawah. Berarti kalau untuk yang D sama E itu nanti mengulangi. Kemudian bagaimana sih cara untuk menghitung presentasi kehadiran mahasiswa? Di sini saya mengkosongkan absensinya, kita langsung ke nilai akhir. Cara menghitung dengan mudah sekali tanpa menghitung satu persatu. Jadi yang pertama, kita ke nilai akhir, kemudian kita ketik sama dengan seperti ini, kemudian kurung buka, kita ketik D3. D3 ini yaitu untuk absensi seperti ini. D3 kemudian maksimal pertemuan itu ada 16, kita klik di sini 16. Kemudian kita kali pakai bintang yaitu bobot persentase kalau 16 pertemuan itu 20%. Kita klik 20 kemudian kurung buka. Kita enter. Di sini 0. Kenapa 0? Karena saya belum menulis absensi. Contoh, tadi kan kita ketik di sini 16 seperti ini. 16. Kemudian di sini akan muncul presentasinya 20%. Kemudian untuk menghitung ke bawah, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Kita langsung ke bawah seperti ini. Coba kita tulis 15. Presentasinya yaitu 18,75% seperti itu. Kemudian untuk menghitung nilai akhir, jadi kita menghitung absen, tugas, kita mengambil dari nilai absen, tugas, UTS, dan UAS. Jadi yang pertama, kita hapus dulu di sini. Yang pertama, cara menghitung nilai absensi. Nilai absen, tugas, UTS, dan akhir kita klik sama dengan kurung buka D3. Kenapa kok D3? Karena ini D, kemudian ini nomornya ketiga. Kemudian seperti yang tadi kita bagi maksimal 16 pertemuan. Kemudian kita kali persentasenya 20% untuk pertemuan kurung tutup. Kemudian kita tambah dikurung lagi 20% untuk tugas. Kemudian kita kali, yaitu kita untuk tugas di sini kita tandai dengan E3. E3.
di sini untuk tugas. Kemudian jangan lupa di kurung tutup. Kemudian kita tambahkan lagi kurung buka. Untuk UTS ada 30%. Kemudian kita kali. Kemudian ini pasnya di F3. F3 untuk UTS F3. Kemudian jangan lupa kurung tutup. Kemudian kita tambahkan lagi untuk UAS kurung buka 30% juga untuk UAS persentasenya 30% kita kali, kemudian ini G3 tempatnya G3 kurung buka, kemudian kita enter seperti ini. Jadi untuk menghitung ke bawah kita tidak perlu menghitung satu-satu persatu, kita langsung blok ke bawah 20 mahasiswa seperti ini. Tinggal copy ke bawah. Contohnya di sini 16 persentasenya penuh, tugasnya 100, UTS-nya 100, UAS-nya 100. Jadi nilai akhirnya juga 100 juga. Nanti di sini mengikuti juga. Kemudian kita akan menghitung nilai mutu. Kita akan menghitung nilai mutu yaitu dengan menggunakan fungsi IF. Cara buatnya, yang pertama kita membuat grid dulu. Grid untuk penilaian. Dan grid ini biasanya diambil dari kesepakatan antara dosen dan mahasiswa ataupun sudah ada aturannya dari kampus tersebut. Tiap kampus berbeda-beda untuk grid penilaiannya. Yang pertama kita tulis gridnya, yaitu untuk nilai yang lebih dari 80. Kita ketik di sini, lebih sama dengan 80, nilainya nanti A. Ini kemudian yang bawahnya untuk grid yang lebih dari 70, nilainya nanti B. Untuk nilai yang lebih dari 60, nilainya C. Kemudian lebih dari 50, nilainya D. Kemudian 0 sampai 49, nanti nilainya E, seperti ini. Kemudian untuk menghitung nilai mutu, di sini saya akan menjelaskan untuk menghitung nilai mutu. Yang tadi kan pertama kita sudah membuat grid di sini. Untuk yang lebih 80 nilainya A, lebih 70 nilainya B, lebih 60 nilainya C, lebih 50 nilainya D, dan 0 sampai 49 nilainya E. Yang pertama kita akan menggunakan fungsi if atau IF. Yang pertama kita langsung ke nilai mutu yaitu sama dengan, kemudian if-nya kecil, kemudian kurung buka, H3. Kenapa di sini H3? Karena nilai akhir berada di H sama 3. H3 kemudian kurang lebih sama dengan 80. Tadi nilainya A ya. Kita tulis A, kurung buka, tanda petik, kemudian titik koma, kita tulis if lagi kecil, kemudian kurung buka, H3, kemudian kurang lebih sama dengan 70. 70 titik koma, tanda petik, B, tanda petik, titik koma, if, kurung buka, H3,
kurang lebih sama dengan 60, titik koma, nilainya tadi C. Kemudian titik koma lagi, if kecil, kurung buka, H3 kurang lebih sama dengan 50. 50 titik koma lagi, buka, tanda petik, D, tanda petik, kemudian titik koma, tanda petik, E, tanda petik. Kemudian kurungnya di sini ada 3 karena if-nya ada 3 seperti ini. Kemudian kita enter. Jadi di sini kenapa E? Karena ini belum saya tulis, belum saya ketik absen berapa, tugas nilai-nilainya belum saya masukin. Kemudian saya akan membuat nilai dengan random dan ini tidak perlu diikuti karena Bapak sama Ibu bisa juga memasukkan nilai yang sesuai dengan mahasiswa Bapak Ibu. Di sini saya akan mempercepat hanya tutorial saja untuk nilai random itu and between nilai 50 maaf salah 50 titik koma seperti ini. Ini 20 pas. Kemudian kita copy, kemudian kita terus di sini. Dan kita paste angkanya seperti ini. Nanti kita tinggal memasukkan karena kemudian kita masukkan untuk absensi 14. Ini saya acak. Kemudian di sini ini kita tarik saja ke bawah. Kita akan mendapatkan grid-nya anak-anak untuk A, B, C, kemudian kita rapikan. Kita taruh tengah seperti ini. Sudah jadi untuk nilai akhir dan nilai mutu. Sepertinya teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan ini sudah saya kotakin juga. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah maupun salah perkataan dari saya, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.